Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, sebelum saya menjelaskan materi hari ini, perkenalkan nama saya Fitri Ruri Juliawati. Saya adalah guru bahasa Indonesia di kelas 11 MM1 dan 11 MM2. Hari ini saya akan menjelaskan materi pertama yang akan kita pelajari di semester 1, yaitu teks prosedur. Sebelumnya, saya mohon maaf jika suara saya terdengar sedikit serak karena memang saya kurang enak badan. Tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin menjelaskan materi agar mudah dipahami oleh kalian. Pertama, ada pengertian dari teks prosedur. Teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi informasi atau langkah-langkah atau cara atau bisa juga tips-tips yang saling berhubungan agar pembaca mengikuti langkah-langkah tersebut tahap demi tahap sehingga menghasilkan tujuan yang diinginkan. Lalu selanjutnya dalam setiap teks itu pasti punya struktur masing-masing. Waktu kalian kelas 10 pasti kalian belajar tentang struktur teks LHO, anekdot, eksposisi. Nah, itu kan berbeda-beda. Nah, begitupun dengan struktur teks prosedur. Yang pertama itu ada tujuan, bahan atau alat, dan langkah-langkah. Yang terakhir yaitu penutup atau penegasan ulang. Ya, ada 3 struktur dalam teks prosedur. Yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu tujuan. Struktur pertama dalam teks ini yaitu tujuan. Berisi tujuan pembuatan prosedur atau hasil akhir yang akan dicapai. Jadi ibaratnya seperti perkenalan dulu nih. Teks prosedur apa sih yang akan kalian buat? Nah, kalau kalian atau pembaca membuat teks prosedur ini, hasil apa yang akan mereka dapatkan? Misalkan hasil yang enak, merawat pakaian dengan baik, atau merawat sepatu dengan baik, dan sebagainya. Nah, di sini saya contohkan yaitu tentang seblak. Nah, saya jelaskan dulu, seblak itu dari mana, seblak itu cemilan yang terbuat dari apa, seblak itu digemari oleh siapa. Nah, karena digemari oleh anak-anak dan remaja, makanya sekarang itu seblak itu memiliki banyak varian topping. Nah, hari ini makannya mau dibuat seblaknya dengan topping ceker. Nah, dari banyak topping, kita akan membuat toppingnya ceker. Nah, berikut langkah-langkah dan bahan-bahan dalam membuat seblak ceker. Nah, jadi ini contohnya. Yang kedua itu adalah struktur langkah-langkah. Nah, struktur ini berisi langkah, cara, instruksi atau tips-tips yang akan ditempuh. Biasanya urutannya itu nggak dapat diubah, ya harus berurutan agar hasil yang kalian ingin pembaca capai itu tercapai ya. Kalau urutannya diubah, nah bisa aja misalkan hasil akhirnya nggak enak atau misalkan tips-tipsnya jadi error ya kan dan sebagainya. Contohnya misalkan kalau kalian disuruh cara mematikan komputer. Nah, orang mah mencetnya start lalu shutdown. Nah, kalian mah nyuruhnya cabut aja kabelnya. Nah, berarti kan itu adalah hal yang salah. Nah, makanya itu ada struktur langkah-langkah agar urutannya itu diikuti dengan baik. Contohnya di sini, dalam membuat seblak ceker, bahan yang dipersiapkan adalah sebagai berikut. Nah, siapkan segenggam kerupuk. Nah, jadi segenggam kerupuk ini yang akan dibuat dalam seblak ceker ini. Kalau lebih boleh, tapi pasti kalau lebih ada hal yang ditambahkan, misalkan garamnya atau sebagainya. Jadi, lalu buat 4 buah ceker. Nah, 1 butir telur, baksonya berapa, bawang bombaynya berapa, kaldu jamurnya berapa, garamnya yang dipakai berapa, ya kan? Lalu pakai daun salam, daun jeruknya berapa. Nah, lalu seblak itu kan bahannya ada yang dihaluskan kan bumbunya, nggak mungkin dicemplungin semuanya ke air. Kasih garam udah itu kan nggak akan enak. Nah, makanya ada bahan yang dihaluskan agar seblaknya itu enak.
Nah, apa yang disiapkan dalam bahan yang dihaluskan? Misalkan 5 buah cabai. Nah, tapi kalau misalkan si pembaca pengen yang lebih pedas, boleh ditambahkan kata-kata jika ingin pedas bisa ditambahkan cabai sesuai selera. Nah, bisa seperti itu. Nah, lalu ada 10 buah cabai rawit, 3 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, pakai kencur, kemiri, garam, penyedap rasanya berapa, gulanya berapa. Nah, di sini ada cara pembuatnya agar si pembaca itu nggak asal membuat si seblaknya. Nah, pertama-tama cekernya itu dicuci bersih. Ya kan nggak mungkin kan ceker habis dipotong dari ayam langsung dicemplungin kagak dicuci. Ya amis yang nantinya. Nah, makanya biar nggak amis dicuci dulu si cekernya pakai garam, pakai cuka. Nah, setelah itu diapain? Nah, tadi kan ada bahan yang dihaluskan. Nah, si bumbu yang dihaluskan itu ditumis sampai harum, jangan sampai gosong. Nah, seperti itu. Nah, ini ada tata caranya. Itu dalam struktur langkah-langkah. Ya, ada biasanya dia bahan, alat, cara membuat. Nah, itu ada di struktur langkah-langkah. Nah, struktur yang terakhir yaitu penutup atau penegasan ulang. Nah, bagian ini berupa kalimat atau paragraf yang menjelaskan hasil yang didapat melalui setiap kegiatan. Nah, pada bagian ini biasanya dapat saran, harapan, tanggapan dari si penulis kepada si pembaca. Nah, di sini ada bagian yang saya beri warna merah. Nah, bagian ini bersifat opsional. Jadi, bagian penutup atau penegasan ulang boleh ada, boleh tidak dalam teks prosedur ya. Nah, di sini contohnya ya kan. Dengan Anda membuat seblak sendiri, Anda bisa memastikan bahan baku yang dimasukkan sesuai selera ya kan. Nah, jadi bisa terjamin kesegarannya, kebersihannya. Nah, lalu apabila senang lebih pedas, cabai rawit bisa ditambahkan. Nah, itu kan berarti ada saran dari si penulis. Lalu terima kasih, semoga langkah-langkah di atas dapat membantu Anda membuat seblak ceker yang nikmat dan sesuai selera. Nah, berarti itu ada harapan ya kan. Nah, selanjutnya ada macam-macam teks prosedur, ada prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks. Nah, teks prosedur sederhana itu dia biasanya hanya 1 atau 2 aksi saja, biasanya singkat dan kurang dimengerti oleh pembaca. Di sini ada contohnya. Sorry ya, saya lagi kurang sehat jadi banyak batuk. Nah, di sini ada contohnya cara menggunakan kipas angin. Nah, biasanya kan itu simpel banget kan, kipas angin tinggal dicolokin ke saklar, lalu nyalain tombol on-nya ya kan, sederhana banget. Nah, selanjutnya itu ada prosedur kompleks. Nah, di prosedur ini itu langkah-langkahnya biasanya lebih rumit, banyak, terarah, jadi gampang dimengerti. Contohnya prosedur mengurus KTP. Nah, misalkan pertama-tama harus ke RT, ke RW, ke kelurahan, baru ke kecamatan. Atau tadi seblak ceker yang dibuat. Nah, itu adalah contoh dari prosedur kompleks kan, langkah-langkahnya banyak. Maaf ya, saya minum dulu. Nah, selanjutnya yaitu ada ciri kebahasaan dari teks prosedur. Pertama-tama menggunakan kalimat imperatif atau perintah. Nah, si penulis kan nyuruh si pembaca ngikutin cara-cara dia. Makanya ada kalimat imperatif. Contohnya yaitu selanjutnya ada ciri kebahasaan dari teks prosedur. Di sini yang pertama menggunakan kalimat imperatif atau perintah. Nah, teks prosedur ini kan si pembaca mengikuti saran atau langkah-langkah dari si penulis. Makanya ada yang namanya kalimat perintah, yaitu meminta melarang seseorang melakukan sesuatu. Nah, pertama, ciri-ciri dari kalimat perintah itu menggunakan pola inversi. Contohnya, ambilkan air itu. Jadi polanya predikat dulu baru subjek. Lalu dibelinya baju itu di pasar. Nah, jadi
Predikat dulu, subjek, lalu keterangan. Nah, biasanya menggunakan partikel lah atau kan. Siapkan, ambilkan, masuklah, tumislah, potonglah, dan sebagainya. Nah, biasanya juga diakhiri tanda baca seru, lalu intonasi pada bagian tengah kalimat naik atau meninggi. Nah, kan namanya nyuruh ya kan, perintah biasanya intonasinya tinggi. Lalu penggunaan konjungsi atau kata penghubung. Nah, cirinya kalau dalam teks prosedur adalah menggunakan konjungsi temporal, meski banyak konjungsi lain yang digunakan, tapi ciri-cirinya kita mengetahui dia adalah teks prosedur yaitu dengan ini menggunakan konjungsi temporal waktu, yaitu berhubungan secara kronologis dengan waktu dan kejadian dari kedua peristiwa yang memiliki keterkaitan, seperti kemudian, setelah itu, lalu, selanjutnya, sebelum itu, dan sebagainya. Contohnya gini, singkong terlebih dahulu dibersihkan dari kulitnya dengan metode kupas, mengenakan pisau, setelah itu dibersihkan dengan air, kemudian potong-potong singkongnya. Nah, itu seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan kata keterangan atau abdervia. Nah, di sini kata keterangannya yaitu kata keterangan cara, alat, dan tujuan. Contohnya, goreng ikan sampai kering, ya kan? Caranya, jangan terlalu sering dibalik. Nah, nyalakan api kompor, jangan terlalu besar. Lalu selanjutnya ada dengan panci presto, potong dengan pisau, gunakan blender. Nah, berarti kan alatnya apa? Panci, pisau, blender. Nah, itu kan alat yang digunakan. Lalu ada kalimat persuasif, karena kita itu kan penulis itu mengajak si pembaca ya kan untuk ngikutin apa ya langkah-langkah saran yang dia mau. Nah, contohnya gini, sebaiknya gunakan air bersih. Nah, atau sebelum memasak gunakan baiknya cuci tangan dulu. Nah, di sini selanjutnya ada kata kerja. Nah, karena di dalam teks prosedur itu biasanya melakukan sesuatu, nah itu pakai kata kerja aksi. Nah, biasanya itu awalnya atau ber, contohnya memotong, membeli, mengupas, menggoreng, berdekatan dengan misalkan tombol start, berdekatan dengan misalkan tombol pause. Nah, kayak gitu. Lalu ada kata sifat atau adjektif. Nah, biasanya itu menjelaskan sifat atau kondisi. Tadi kan goreng ikan itu hingga kering. Nah, kering itu kan sifat. Lalu selanjutnya ada tambahkan gula agar lebih manis. Lalu jika ingin pedas, tambahkan cabai merah 7 buah. Nah, itu adalah ciri kebahasaan dari teks prosedur. Nah, sampai sini ada yang mungkin ingin ditanyakan, bisa melalui Telegram. Nah, nanti mungkin minggu depan kita akan lakukan Zoom untuk saya jelaskan lebih jelas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang mungkin kalian tidak pahami. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.